Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini saya beri judul, siapakah antikristus? Semalam sudah dibahas tentang metode yang digunakan iblis sebelum kedatangan Tuhan. Metode yang ketiga adalah mengadakan sistem 666. Sebelum kita bahas lebih jauh metode yang digunakan iblis, maka kita perlu tahu dulu siapa antikristus itu. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikristus berasal dari dunia ini, dan ia berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kelima. Karena mereka berasal dari dunia, maka mereka menciptakan sebuah sistem dengan simbol 666. Tujuannya adalah untuk membentuk tatanan dunia baru. Dengan demikian, segala aktivitas manusia akan dikontrol oleh sistem 666. Akan ada satu pemerintahan dunia, akan ada satu ekonomi dunia, dan akan ada satu agama dunia. Dan semua sistem keuangan dunia akan dikendalikan oleh 666. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 18. Beberapa tahun belakangan ini di berbagai negara seperti di Swedia, Amerika, Cina, Finlandia, Swiss,
Mereka telah menggunakan sistem 666. Bahkan di akhir tahun ini, negara pertama yang secara global, yang secara massal akan menggunakan sistem ini adalah Swedia. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Mengapa antikris belum menyatakan dirinya? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kalau kita sudah disingkirkan atau kalau kita sudah diangkat di awan-awan, baru si pendurhaka atau antikris itu akan menyatakan dirinya. Untuk itu, Bapak Ibu, rajin-rajinlah menginjil, agar ketika jumlah kita orang percaya sudah penuh sesuai dengan kebenaran firman yang terdapat di dalam Roma 11 ayat yang ke-25, maka Tuhan Yesus akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Jadi kita tidak perlu takut kepada dunia ini, karena sistem yang sedang dijalankan ini bukan kepada kita orang percaya, tetapi sistem ini akan diberlakukan di masa sengsara 7 tahun. Kalau sekarang sistem sudah mulai bekerja, berarti Bapak, Ibu, Saudara, harus kita bersiap-siap karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Tinggal menunggu damai dan aman. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-3a, kita akan diangkat di awan-awan. Untuk itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Berimanlah sungguh pada karya penyaliban Yesus, karena darah Yesus yang mahal itu sudah menebus kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari segala dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.